Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Detak Kepri dan kali ini kita masuk dalam segmen bising atau bincang siang dengan tema yang sangat menarik yaitu dari iseng jadi cuan. Kisah sukses Colding Wak di dunia kuliner bersama Bapak Edi Subakti yaitu yang langsung datang ke Batam TV pada hari ini sebagai owner dari Colding Wak. Nah, selamat siang Pak Edi. Siang, Bu. Gimana kabarnya Pak? Baik, ya alhamdulillah masih diberi kesehatan hari ini. Baik, alhamdulillah. Gimana tuh Pak perjalanannya dari rumah ke studio Batam TV hari ini Pak? Tidak begitu kendala sih, biasa lancar. Alhamdulillah. Nah Pak, Bapak ini sebagai owner Colding Wak yang biasanya saya lihat di TikTok itu Bapak yang langsung jualan ya Pak. Nah gimana hari ini nih Pak? Kan Bapak datang ke studio Batam TV, yang jaga lapak siapa nih Pak? Lapak kita sudah ada karyawan yang jaga, tapi kenapa saya selalu ada di TikTok itu, saya punya ruang juga untuk bisa melayani pelanggan, yaitu sewaktu karyawan saya sholat, istirahat makan itu saya gunakan, saya yang jaga gitu, saya ganti. Baik, nah sebelum kita lebih lanjut membahas Colding Wak nih Pak, bisa diceritakan sedikit nggak Pak tentang Colding Wak? Apa sih yang membuat es kolak dingin ini berbeda dari kolak dingin yang lain? Silahkan Pak. Saya pikir nggak banyak berbeda. Saya berbeda itu di kategorinya apa nih gitu? Variankah atau Boleh varian variannya mungkin Pak. ya? Kalau varian ya, mungkin kalau kebanyakan colding dari Medan itu menggunakan tape ataupun ketan hitam. Tapi kita nggak gunakan karena kita masuk kepada ini orang Medan yang bermutasi ke Batam gitu. Oke, Dan jadi saya juga kepingin colding ini memang bisa dinikmati orang yang tidak hanya dari Medan gitu. baik, jadi Bapak aslinya dari Medan ya Pak? Ya, saya asli kelahiran Langkat, Pangkalan Susu. Oke, nah kalau boleh tahu dari mana sih Pak asal nama Colding Wak? Kenapa harus ada Wak di belakangnya Pak? Apakah ada cerita khusus di balik nama itu Pak? Silakan. Sebenarnya kalau kata Wak itu panggilan-panggilan pasaran di Medan itu kita gunakan Wak. Tapi ada hal-hal lain yaitu visi ke depan. Saya mau branding, saya mau ini saya patenkan karena kata bahasa Wak itu mungkin jarang orang gunakan. Saya nggak tahu nih colding sebelumnya ada nggak yang berbahasa Wak. Saya pikir mungkin biasanya mereka gunakan manis apa begitu ya, harum atau begitu. Makanya saya gunakan kata lain Wak. Itu juga untuk menarik minat daripada kawan-kawan perantau Medan yang mungkin oh ini Wak ini memang Medan nih. Gitu. Oke, Colding nih Wak punya orang Medan pasti ya Pak. Iya. Oke, nah selanjutnya nih Pak, kenapa sih Bapak tertarik membuka bisnis Colding ini? Apakah Bapak dari awal memang suka dunia kuliner atau seperti apa Pak? Ya, saya melihat sebuah peluang pengertiannya hal yang ini sifatnya jadul dan juga nggak banyak yang usaha di Batam usaha ini. Cuma ada beberapa tempat di daerah di luar Batam Center mungkin. Makanya saya lihat ini ada peluang begitu. Saya coba dengan meracik, ternyata keterima oleh teman-teman saya. Baik. Lalu sebelum memulai usaha Colding ini, apakah sebelumnya Bapak sudah pernah bisnis kuliner lain seperti itu atau bisnis apa saja yang tidak kuliner, Pak? Oh iya, kalau bisnis mungkin untuk kuliner, saya memang suka minat dalam kuliner. Cuman kesempatan untuk maju itu kayaknya kemarin saya belum ketemu lah gitu. Nah ini saya ketemu jalan. Ternyata memang media sangat dibutuhkan untuk bisnis kuliner ini. Baik, media sangat membantu ya Pak, apalagi sosial media saat ini memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melihat informasi begitu. Nah, selanjutnya tantangan Bapak selama ini dalam menjalankan bisnis kuliner itu seperti apa Pak? Saya pikir kalau yang di Colding ini saya
tidak ada tantangan gitu. Karena gini, saya mempola ini dengan termasuk karyawan saya, itu saya anggap seperti saudara saya, adik-adik saya. Jadi saya sinergikan dulu dengan mereka, baru ayo kita sama-sama jalan. Kalau untuk tantangan saya pikir tidak ada, karena untuk porsi dagangan harian juga, saya pikir karena ini bubur atau kolak, jadi cuaca itu tidak terlalu mempengaruhi dia. Walaupun kondisinya hujan, selesai hujan, ya alhamdulillah orang datang lagi untuk berbelanja. Baik, nah ini kan colding ini identik dengan rasa manis seperti itu Pak. Mungkin masyarakat di Kota Batam sendiri ada beberapa segmen yang tidak menyukai manis tuh bagaimana Bapak mengatasinya Pak? Tergantung mereka minta kurangin manisnya atau nggak usah pakai SKM gitu boleh gitu. Baik, nah sejauh ini bagaimana Pak proses pengembangan resep es colding yang Bapak punya ini? Saya pikir ya saya sudah patenkan beberapa varian yang saya buat sampai sekarang ini. Karena inilah colding saya, inilah ininya gitu. Walaupun ada masukan pakai durian, pakai tape, pakai apa yang lain-lain itu saya maaf saya tolak gitu. Karena saya sudah patenkan dengan berjalannya waktu kurang lebih 5 bulan. Inilah colding saya yang sudah diterima oleh orang banyak. Baik, nah selanjutnya nih Pak, apakah ketika Bapak merintis usaha colding ini, apakah ada momen-momen di mana Bapak merasa ingin menyerah seperti itu Pak? Dan bagaimana Bapak mengatasinya? Sampai sekarang saya masih santai, artinya saya rileks. Usaha ini jujur saya rileks, kenapa? Ini tadi dengan temanya kan iseng menjadi itu. Jadi tema itu memang benar itunya adanya, karena ini adalah tambahan. Kalau saya mau cerita sedikit bagaimana kronologis saya ciptakan colding wah ini, saya melihat suatu peluang, wah ini ada peluang untuk bisa mengangkat makanan jadul di Batam yang mungkin belum banyak. Saya coba cek di TikTok baru ada beberapa tempat di luar Batam Center. Wah ini boleh, saya pikir saya bisa kelola. Nah awalnya saya coba belanja beberapa bahan, saya racik di rumah. Terus saya undang teman-teman beberapa orang, ayo ke rumah yuk, ada colding nih. Cuman juga teman-teman itu ada yang orang Medan, ada yang orang di luar Medan, pokoknya yang saya campur aja gitu supaya nanti mereka tahu ini colding, ini gitu. Nah kan kebanyakan mereka itu sudah berapa puluh tahun atau belas tahun atau berapa tahun yang lalu, jadi mereka cuma tahu nama, kadang sudah lupa dengan rasa gitu. Betul Pak. Nah saya coba kurang lebih 12 porsi waktu itu di rumah. Wah ini enak nih Pak, ini enak Pak deh, boleh nih dikembangkan. Baru saya ceritakan pada keluarga saya, kita mau usaha ini gimana, mau nggak? Itu teman-teman udah dukung semua. Ayolah kata istri, saya bangun. Alhamdulillah dari hari pertama juga saya siapkan satu resep itu 50 porsi. Nah saya sudah poskan ini 25, saya mau bagi-bagi aja dulu, 25 saya jual. Ternyata yang cuma bisa saya bagi itu cuma 15 porsi aja, sisanya bisa terjual semua gitu. Baik. Nah, jadi sejauh ini respon dari keluarga dan teman-teman ketika Bapak memulai usaha ini sangat baik ya Pak, dan sangat mensupport. Baik. Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana cara Bapak sejauh ini memasarkan kolak dingin ini di awal-awal usaha? Ya, mungkin itu kalau sistem pemasaran saya terbantu lah. Saya mungkin di awal juga saya terbantu dengan, saya boleh sebut ini ya, TikTok ya. Boleh. Batam Lesius ya. Batam Lesius dengan anak rantau MS, beliau datang ke tenan saya, terus belanja, terus mereka posting. Dari situlah langsung naik itu followernya holding dari mereka berdua. Saya bersyukur juga, saya terima kasih juga sama Koko Chandra, Sherlyn, Batam anak rantau MS. Saya terima kasih sudah disupport.
Nah, lalu continue saya terus juga aktif di TikTok saya sendiri, walaupun mungkin beberapa orang yang ngelihat, tapi alhamdulillah ada juga responnya. Nah, di awal-awal saya banyak buat promo. Saya kemarin kalau mungkin lihat di TikTok beberapa bulan lalu, saya tuh buat yang hari Senin nih atau Selasa gitu. Hari ini yang nama awalnya S, beli 2 gratis 1, saya gitu-gitu kan gitu. Ternyata respon itu Sangat bagus, baik ya, nah, Pak. sangat baik. Oke, nah Pak, di depan kita sudah ada beberapa bungkus colding. Ya. Nah, yang Bapak bawa sendiri, tapi nanti kita akan kulik-kulik isinya lebih dalam lagi. Siap. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam segmen Bincang Siang. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Detak Kepri dan masih dalam segmen Bincang Siang atau Bising. Dan pada hari ini dan saat ini juga saya akan mengulik-ulik lebih dalam apa sih yang ada di colding Wak punya Pak Edi nih. Boleh saya buka, Pak? Silakan, Bu. Oke. Wih, warnanya aja udah menggugah selera nih, Pak. Nah, yang pertama ada apa nih, Pak? Itu roti tawar. Oke, ada roti tawar. Lalu apa aja sih Pak isinya, boleh dijelaskan nggak Pak? Ada ketan putih, pisang kepok, roti tawar, ini cincau. Tapi sebenarnya dia bukan cincau, kita pakai Nutrizell. Bukan cincau yang daun cincau gitu, kita pakai Nutrizell. Lalu ada sagu mutiara, ada kolang kaling. Kolang kaling ini tadinya kita pakai tape. Tapi tape itu ternyata saya punya apa ya, standar rasa itu ya. Saya nggak masuk ini tape ini untuk holding saya gitu kan. Kurang cocok seperti itu ya gitu Pak. Jadi saya ganti dengan kolang kaling. Oke, ada kolang kaling, ada cincau hitam, ada roti tawar, terus ada sagu mutiara, terus ada apa lagi nih Pak? Santan kelapa. Santan kelapa. Terus ada gula aren. Gula aren juga, gula aren Medan, memang kita ambil dari sana. Asli dari Medan ya Pak? Medan. Oke, nah ini Pak, kita kan sebentar lagi mau puasa, mungkin Bapak ada promo mungkin, silakan Pak, atau mau berjualan nanti Bukalapak di bulan puasa, silakan. Ya, puasa otomatis saya selamat panjang umur, Allah kasih kelebihan waktu, kelebihan umur, ya saya mungkin jualan di Ramadan. Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah punya 3 tenan. Ya mungkin kalau untuk bahasanya saya itu mau berpromo, saya orangnya instan saja. Promo itu mungkin saya pikirkan malam, besok sudah saya kerjakan. Saya nggak punya standar promo, itu nggak ada. Lalu berbagi, ya mungkin bukan menjadi sebuah yang ria, tapi ini mungkin sekedar cerita saja. Saya punya setiap hari saya lebihkan 1 cup ini. Saya bilang ke karyawan, siapa aja nanti yang mau kamu kasihlah lewat. Saya lebihkan itu setiap hari saya sisakan 1. Nah itu saya anggap ya semacam saya bersedekah, lalu semoga juga promo. Mungkin terbuang nanti dimakan sama orang-orang di jalan, terbuang tutupnya. Lalu ada nomor handphone saya di sini, saya gitu kan. Cukup menarik ya Pak cara promosinya. Ya, saya punya karyawan sekarang sudah yang di dapur ada 2, di sekarang ada 3, ada 5, berarti kami semua berenam yang mengelola ini. Nggak payah, kayak saya kemarin cuman minta sama karyawan yang mau ikut sama saya cuman 2 aja syarat utamanya, saya bilang. Ya mohon maaf, pertama berhijab, yang kedua sholat. Udah. Karena itu mungkin menjauhkan nanti kita daripada perbuatan keji dan mungkar, katanya di situ. Saya minta itu, mereka bisa. Alhamdulillah saya percayakan tenan itu sama mereka. Setiap hari mereka sore buat laporan, itu laporan penjualan, laporan pengeluaran mereka per hari itu, ya udah gitu. Bapak ini belajar bisnis ini dari mana sih Pak? Sampai bisa pemikirannya panjang sekali seperti itu. Saya mungkin otodidak aja sih. Otodidak. Karena memang saya dari kecil saya suka berbisnis.
Saya mungkin kalau orang-orang di Medan sana masih ingat ya es krim yang pakai tong kayu itu, Iya. ya, yang ngolahnya diputar gini pakai garam itu. Saya sudah ikut situ, walaupun saya tidak jualan, tapi sudah ikut sudah ikut bikin itu juga. Karena kebetulan saya punya paman itu waktu itu usaha itu di Medan. Memang ada pengalaman juga untuk Ya, bisnis ya Pak? Ya, makanya saya saya tegaskan ke karyawan, hukum fisika itu ada di dagang kita ini, saya bilang. Hukum aksi dan reaksi itu. Maka kalau waktu sepi, buat aja sebuah gerakan. Buat aksi, maka nanti orang akan bereaksi dengan, weh ada orang jual. Ternyata hukum itu juga berlaku untuk dagang. Betul sekali. Nah, Pak, mungkin ada pemirsa Batam TV yang ingin memulai usaha kuliner, itu apa yang akan Bapak sampaikan? Silakan, Pak. Sebelumnya saya mau ini dulu lah, mau ucapkan sesuatu dulu. Boleh, silakan Pak. Kepada senior-senior kuliner di Batam, izin kami Kolding Wak Medan baru hadir di Batam. Semoga kita bisa duduk bersama nanti. Kalau untuk tips, saya pikir simple aja sih. Pohon kecil jangan lu dibebani, karena dia nggak bisa tumbuh gitu. Maka ya, mulailah sesuatu, tapi tidak membebani ekonomi rumah tangga ataupun di situ. Kita sudah punya ini cuma tambahan tuh. Saya kemarin punya pertama. Satu tenan saya itu sekitar 8.700.000. Tapi dalam jangka waktu 50 hari saya sudah bisa membangun satu lagi dari hasil yang ini. Baik. Nah, Pak, selanjutnya ini Kolding Wak apakah bisa didapatkan secara online, Pak? Ada, ya. Kita sudah ada di GoFood juga, sudah ada. Sudah terdaftar 2 bulan lalu di GoFood. Baik. Nah, terakhir nih Pak, untuk pemirsa Batam TV yang mau mencoba Kolding Wak Medan khas Pak Edi, bisa kemana nih Pak? Silakan. Ya, kalau mau kita punya 2-3 tenan. Yang pertama sekali itu yang Kolding Wak 1 itu di KDA Johnson, di tepi jalan sebelum SPBU, lampu merah KBC lewat sedikit di sebelah kiri. Kemudian yang kedua di pagarnya perumahan Kopkar, itu seputaran Valefak lah kurang lebih. Lalu yang ketiga di Botania 1, Pesona Asri. Nah, kalau mau pesan online ada yang bisa dihubungi ya Pak? Bisa lihat nomor telepon yang tertera di bawah ini ya Pak? Ya. Oke. Ya. Nah, Pak Edi, terima kasih banyak untuk waktunya pada siang hari ini. Ya, sambil saya bisa melihat Kolding Wak yang sangat menggiurkan nih Pak. Oke, semoga sukses selalu ya Pak. Amin. Baik pemirsa Batam TV, demikian Data Kepri pada hari ini. Saya Kristi Septi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.